Selamat datang kembali. Ini adalah tamu-tamu yang spesial. Kalau kalian mau dengar aksen Aceh yang sebenar ya, ini dia orangnya. Bang Munawar adalah bukan semifinalis, finalis. Asik. Ini susah loh ngundangnya karena job beliau padat. Smash final, job beliau padat. Tapi ini dia, calon finalis, bukan calon lah ya, udah finalis ya. Finalis CPNS Stand Up Indo Banda, mudah-mudahan juara. Kita persilakan, perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawar A. Saya asli dari Aceh Besar, Aceh Raya. Itu aja bang, lebih ke pertanyaannya apa ya? Ya, ini bukan interview ini, masa pertanyaan-pertanyaan. Jadi rasanya gimana bang? Kemarin kan udah sekali, 2 kali, 3 kali jatuhnya tampil di panggung ya? 3 kali. 3 kali. Ya. Mulai dari awal coba ceritain bang, perasaannya naik pertama grup B sampai semifinalis sampai masuk final. Ya, jadi perasaan saya tampil pertama itu. Jangan dibuat-buat, suka hati aja. Suka hati ya. Ya. Perasaan dia pertama kali ikut tuh rasanya misalnya nggak berharap jadi juara nih, karena sebelumnya kan udah pernah juga saya misalnya gabung atau open mic gitu. Jadi misalnya di open mic, di lomba nih saya sebenarnya ingin mencoba kembali hal-hal yang sudah pernah saya coba sebelumnya kan. Udah lama nggak tampil lagi, jadi di penampilan ini lebih ke mencoba aja. Jadi pas tampil tuh maksudnya emang di luar dugaan. Nah, nggak berharap sebenarnya bisa masuk ke. Berarti kasih ke orang lain aja juara boleh? Jangan. Ya, jangan. Sehari-hari udah lucu bang, apa gimana? Sehari-hari kalau misalnya lebih ke kaku. Malah kaku. Tapi kalau di tongkrongan kan bicaranya bahasa Aceh ya. Bahasa Aceh. Tapi cuma kasihan, ada yang nggak ngerti ntar. Bahasa Aceh emang. Ada subtitle. Emang sering bukan ngelucu, emang tongkrongannya emang lucu. Bukan orangnya, banyak yang paling Bang Munawar ingat kejadian lucu apa? Lucu mana sih? Di tongkrongan. Kejadian lucu apa yang paling Bang Munawar ingat sampai lucu dah? Lucu banyak kejadiannya. Satu aja bang. Satu aja. Ada nih kawan aku bang nih, jujur nih, maksudnya duduk di tongkrongan tuh kan ada maksudnya ejek-ejek saling pasti. Ada kawan aku emang orangnya emang kalau bahasa Aceh gusun tuh. Punya bahasa Aceh apa dia kan? Bahasa Indonesia. Gusun, penakut. Penakut. Jadi dia emang takut kali, misalkan kayak suruh beli es batu, beli rokok, garam. Berarti nggak punya mental nih orang. Oke. Lucu di situ, saya merasa lucu. Dikerjain tuh ya. Ada, pokoknya di tongkrongan tuh emang sering lucu-lucu, emang hal-hal lucu, tapi nggak ingat ya. Apa? Kalau tumben abang tahu? Tahu tumben. Nah, jadi dulu ada saudara saya ke Jakarta, saya suruh beli tumben gitu. Tapi bang, dari 2000 berapa bang kenal stand up bang? Kalau kenal stand up tahun waktu saya SMA, jadi nggak tahu tuh tahun berapa. Tapi mulai tampil. Angkatan berapa bang emang? Di SMA 2000. Gua ingat dulu. 2005. Pokoknya masuk kuliah 2013. Pokoknya tahun itu lah ya. 2010 kan? 2010. Tua juga abang. Berarti main stand up ini udah lama ya, udah kenal lama ya sama senior ada yang kenal ya beberapa ya. Ya, di tahun pertama kali saya maksudnya terjun ke dunia stand up itu coba-coba dulu di tahun 2017. Itu 17. Itu lagi kuliah, sedang kuliah. Jadi ceritanya gini bang, ini cerita aja dikit. Ya. Begini ceritanya. Ya. Ceritanya pertama kali maksudnya masuk ke stand up nih ada lomba dulu di UIN. Judulnya apa? Masih ingat nggak? Judulnya kalau nggak salah IT Fair, ITE Fair. IT Fair, oke. Ikut tuh pertama waktu ikut tuh lombanya emang ada orang-orang komunitas juga. Itu belum masuk komunitas. Tampil lah tuh. Waktu tampil tuh emang
dari diri sendiri emang nggak lucu. Jadi waktu pengumumannya emang nggak lihat lagi itu entah siapa juaranya, pokoknya tampil-tampil aja itu lah. Tapi udah diputuskan gugur sama panitia enggak? Belum Diputuskan gugur, cuma tampil aja kayak itu, habis itu langsung pulang, ya kan? Siapa tahu menang tuh sebenarnya. Nggak tahu, kan dari sendiri emang Dia pulang ya nggak kan. lucu. Munawar. Mana orangnya? Aduh, diambil sama Munawar yang lain teh. Iya. Habis itu ya kan udah tuh Bang yang pertama. Ini kan nggak lucu, emang dari diri sendiri merasa nggak lucu. Jadi, Kemarin merasa lucu. yang kemarin tuh, Ya. dari ketawa penonton itu lucu, tapi Pede, nggak tahu di mana. pede sekali Anda. Nggak tahu di mana lucu. Nggak tahu lucunya di mana Nggak tapi tahu ya. lucunya di mana. Ya. Lebih ke aneh ya. Jadi ya, itu yang pertama tampil tadi. Ya. Habis itu ada open mic. Hmm. Open mic ya, bukan open mic. Bebas. Open mic Sama aja. di Helsinki. Di Helsinki. Samping Stadion Haji Dirmurtala. Ya, Helsinki. Itu open mic itu emang orang komunitas adakan, ya kan. Jadi pertama kau udah tampil tuh orang-orang komunitas, ada yang dari, maksudnya dari Oh, luar Banda Aceh juga ada. Luar Banda Aceh waktu itu ada juga. Ada juga ya. Ada juga. Pokoknya open mic biasa nih, bukan lomba. Bukan itu. lomba ya. Bukan lomba. Jadi saya tuh waktu open mic tuh emang dari rumah emang niat kali Open mic. ikut itu. Sebenarnya bukan Pasti lucu nih. Ya, bukan gitu. hari itu sebenarnya. Kan ada di post di Instagram orang komunitas. Ya. Nah, jadi beberapa hari sebelumnya emang niat kali emang mau ikut itu Wah. Jadi udah susun materi. Nah, jadi pas open mic tuh datanglah sama kawan itu. Datang sama kawan emang niat kali ikut tuh. Nah, jadi yang tampil tuh dari komunitas sudah semua tampil. Jadi kan ditanya tuh siapa mau tampil lagi tuh. Datang saya. Gitu. Enggak langsung kayak itu juga. Gitu. Bukan. Terus? Habis itu masuk datang ke meja orang komunitas tuh. Saya bang mau tampil itu. Pas dipanggil tuh tampil lah terus tuh. Pecah nggak? Hah? Pecah. Pas hari itu emang Anyep. yang pertama di luar dugaan. Itu rambut tuh emang beda tuh. Rambutnya apa namanya? Oh, merinding. Bukan merinding. Cepak bulat itu. Emang pokoknya kalau dilihat orang emang nggak waras itu. Oke. Oh. Jangka rumpung. Jadi waktu tampil itu. Jadi waktu tampil itu. Berapa, Bang? Rumpung itu orang itu setengah. ODGJ. Jadi waktu tampil itu emang pecah kali Bang. Pecahnya saya emang nggak tahu di mana lucunya. Jadi orang maksudnya yang nonton dulu masuk orang komunitas. Berdiri Bang, serius. Berdiri ya. Lucu, ketawa berdiri itu. Sampai sebegitunya mereka Sampai terbahak-bahak ya. Jadi waktu diumumin, kan ada diumuminnya maksudnya bukan lomba tapi siapa yang terbaik itu waktu diumumin lah itu Munawar, itu terbang, nggak tahu itu, terbang serius Bang. Itu terbang serius, nggak di luar dugaan gitu. Nah, tampil suruh majulah ke depan itu. Pas maju ke depan kan ada ditanya-tanya materinya masih ingat. Apa tuh? Siapa tahu kita ketahuan. Ya materinya maksudnya ini kalau secara penuhnya nggak bisa saya ceritain lagi. Itu yang saya bahas waktu tentang cewek. Tentang cewek serius tuh. Cewek juga nih dia nih, istri orang lagi. Ini beda tapi. Beda. Ini laki orang. Bukan. Yang jelas anak orang. Yang jelas anak orang. Ya. Tentang cewek itu emang waktu penampilan tuh emang niat tampil kali Bang. Boleh beda. Ya. Emang niat tampil kali. Emang dari rumah. Dari rumah emang. Mau open mic. Yakin banget. Ya itu emang di kaca ya di rumah. Emang udah ketawa-ketawa sendiri. Udah coba-coba itu. Jadi pas diumumin kayak itu merasa kayak terbang kayak itu. Kan pertama kali kita diumumin ya? Cuma satu orang yang terbaik itu. Diumumin itu pas maju ke depan itu kan MC-nya ditanya nih apalagi bakat di mana itu. Pas saya bilang nyanyi. Pas saya nyanyi. Emang nggak bisa nyanyi saya. Itu aja orang tuh udah ketawa semua Bang. Saya nyanyi itu. Kemudian kan setelah itu kan baru maksudnya udah setelah tampil tuh duduk-duduk sama orang komunitas tuh. Saya bicara-bicara kayak ini
Kalau mau Ini stand up Indo juga komunitasnya beda. stand up Indo juga. Nah, jadi kata orang tuh kalau mau maksudnya gabung-gabung sama orang tua, maksudnya bisa datang kalau ada open mic lagi. Misalnya kalau ada buat acara kayak itu bisa lah gabung juga. Itu tahun berapa tuh Bang? Tahun 2017. 17 ya. Berarti setelah itu vakum atau sempat ada job-job? Sempat ada Iya, ada jadi job-job lagi nih. Jadi udah tampil di situ pecah kan. Ini ceritanya nih. Jadi saya waktu tampil itu kan bawa kawan itu. Kawan ini kan ada maksudnya foto-foto dokumentasinya. Ya. Diupload dia di media sosial. Oh. Pas diupload di media sosial itu dia melebih-lebihkan. Serius. Dia tulis kalau nggak salah saya kayak ini. Ini juara satu. Munawar A. Kan nama saya Munawar A. Mengalahkan stand up Indo Banda stand up Iya, Indo. iya, Nah, iya, gitu iya. ditulis, pokoknya melebih-lebihkan itu, Pak. Hiperbola ya. Nah, kan itu bukan pertandingan sebenarnya. Bukan, Nah, pas open mic ditanding, biasa. pas di-upload itu kan udah kesebar masuk ke dosen-dosen saya tuh. Betul. Udah nggak tahu saya pokoknya. Betul, Ya. betul. Orang kampus pertama nggak tahu saya bisa tampil ini ya. Nah, setelah maksudnya disebar itu di kampus tuh sempat viral. Sempat viral. Nah, jadi di kampus ada acara juga, kayak ulang tahun jurusan itu. Nah, diajaklah tampil tuh. Itu pernah tampil juga di acara itu sekali. Nah, alhamdulillah pecah juga. Pecah juga. Nah, jadi pas tampil di situ kan udah dilihat sama kawan. Kebetulan kawan ada kenalan-kenalan emang jauh-jauh itu. Iya. Nah, dikasihlah job tuh. Widih. Wah, Masih ini ingat nggak ceritanya. bayarannya berapa? Bayarannya misalnya Nasi bungkus ya gitu. enggak. Enggak sih. Satu orang tuh. Ah, Abang aja. orang tuh maunya sebenarnya seperti itu satu orang. Jadi ini saya cerita aja. Ya, cerita. Biar pas dua. Jadi kawan aku ini nawar ada job nih mau ambil nggak tuh? Widih. Nah, itu lah. Lewat manajemen ya? Manajemen dadakan itu. Jadi di chat sama dia, mau ambil nggak tuh? Nah, jadi kan acaranya kalau nggak salah dulu acara reuni. Ya. Nah, reuni entah SMA, pokoknya reuni sekolah itu. Ya. Nah, reuni sekolah itu nggak tahu saya sekolah, nggak ingat lagi sekolah apa. Tapi reuni sekolah nih emang orang-orang sekolah udah tua pokoknya. Iya. Nah, entah pertama kali reuni pokoknya orang-orang tua yang datang reuni itu. Nah, jadi orang itu mintanya tampil entah 15 menit kalau nggak salah. Dulu satu orang yang minta. Oh, lama juga tuh ya. Nggak berani saya satu orang 15 menit. Saya ajak Nego. nego saya bisa nggak bawa 2 orang itu. Ya. Nah, ajak katanya boleh tuh bawa 2 orang. Satu orangnya emang kawan juga dari komunitas juga waktu itu. Wah, ini pas tampil itu Serius kawan-kawan. Ini tagline dia nih. Serius kawan-kawan. jadi waktu tampil itu saya pertama tampil. Emang nggak lucu, serius. Emang nggak lucu. Wah, ngebom dong nih, anyep. Jadi kan tetap profesional loh, tampil sesuai waktunya. Yoi, Prof. Ya, Duit udah dibayar lagi. Duit udah dibayar. Tampil yang kedua tuh, si kawan tuh. Sama juga nggak lucu. Nah, pas setelah itu kan misalnya turun panggung tuh, dikasih makan lagi tuh. Iya. Kan? Kurang. Dikasih makan kan acara reuni itu, Pak. Beban kali ya. Nah, jadi waktu udah pulang tuh kan kita misalnya jumpa sama orang yang komunikasi pertama. Iya. Kasih Pekan lah aja. Enggak dia. Enggak, dia enggak bicara dia. Duduk ini ya. Kami yang lebih banyak bicara ini. Pas itu kasih uang lah itu terimanya emang enggak emang enggak enak, Bisa dibongkar nggak tuh? Tension lah. Hah? Enggak, kalau nggak boleh bongkar ya udah. Boleh lah. Tebak ya. Hah? 500.000 per orang per orang di bawah itu. Di bawah itu. Sebenarnya bukan nominal ya. Di saat kita dapat job seperti dadakan begitu kan kita juga merasa wah gitu ya. Maksudnya wah ini kan seneng sebenarnya. Tapi ada beban juga. Ada Kita nanti kalau nggak ini. dan itu kan nggak disangka-sangka kita nggak jualan, maksudnya nggak mengumbar tapi orang lain yang ngubungin gitu ya. Jadi Kenapa nggak diseriusin bang ininya? gimana? Ilmu stand up-nya diseriusin sampai dijadiin pekerjaan sampingan lah. Punya sampingan. Ini masih ada cerita sambungannya. Coba. Sambungan cerita. Coba. Ini berarti judulnya pengakuan. Jadi waktu setelah misalnya tampil di situ,
itu kayak kena mental. Kalau dari saya kena mental tuh. Gara-gara ngebom tadi. Gara-gara ambil job tuh ya. Oke. Padahal kan baru pertama entah ketiga waktu itu saya dibilang tampil tuh. Ambil job nggak lucu. Kalau bahasa saya kena mental. Kena tuh. mental, Nah, ya. itu nggak pernah nampak lagi. Ada dikasih job lagi sama kawan tuh. Dikasih job lagi. Kawan aku nggak tahu, maksudnya waktu aku bilang nggak lucu tuh, nggak tahu dia. Nggak tahu Ini dia. ada job lagi, mau nggak? Mau nggak? Wih. Nggak langsung nggak terima lagi tuh. Itu habis tampil tuh nggak pernah nampak Audiensnya reunian juga, sempet nanya nggak? Gimana? Mungkin nggak relate sama mereka, mungkin nggak materinya begitu. Sama si bapak-bapak ibu-ibu ini nggak kenanya di situ. Bisa jadi, tapi waktu itu materinya ada lah tentang reuni itu. Kemungkinan Umum nggak- lah ya, umum ya. Iya. Seharusnya kena ya. Iya. Tapi bagus juga ya. Maksudnya kalau diiniin karirnya langsung ambil. Iya, iya, iya. Karena kan maksudnya, Memupuk mental. ya, maksudnya kita nggak lagi promosi tapi Orang. yang datang gitu ya kan. Akhirnya punya nama sendiri. Kan? Ya, akhirnya punya nama sendiri. Berarti setelah 2017 itu kena mental, vakum sampai 2022 nih megang mic lagi. Sampai 2022 Wih, megang mic lagi. lumayan lama bertapa ya. Betapa. Anda bertapa ya. Itu yang waktu reuni ada nggak tuh? Kira-kira yang CLBK itu udah nggak? Reuni mana? Kan bapak-bapak dengan ibu tuh. Iya, iya. Ada nggak? Mak ini kayaknya CLBK nih dah. Bisa jadi kan waktu Nggak, saya menurut abang ada? Abang pandangan bang, ini kayak ada nih tuh. nggak fokus itu, tapi waktu saya stand up tuh kebanyakan orang reuni itu emang kayak Ketemu teman lama. udah lama nggak ketemu tuh. Ketemu teman itu lama ya. Itu salah satu waktu saya bicara tuh orang tuh Mereka nggak fokus. Mereka nggak Nggak fokus. fokus mungkin. Ya. Itu situasinya waktu itu mereka meja atau duduk atau berdiri di meja. di meja ya. Nah, di warung kopi itu. Oh, di warung kopi. Tapi udah Udah di maksudnya booking di ya? ruangan VIP itu lantai udah di 2. booking semua ya. Jadi tinggal mereka doang. Wah, tapi lumayan deg-degan juga sebenarnya tuh ya. Deg-degan. Ada adrenalin tuh ya. 7 menit kalau nggak salah itu bicara sendiri saya. Paling satu dua orang atau 3 orang yang ada lihat, lain nggak lihat. Sebenarnya bukan nggak lucu. Aduh. Tapi Mereka nggak fokus. nggak fokus. Tapi memang itu pengaruh banget ya di saat kita bawain terus nggak ada yang respon, nggak ada yang ketawa, kita langsung merasa, aduh apa yang salah gitu ya. Iya. Perasaan begitu ada ya. Waktu di panggung kemarin ada nggak rasa begitu? Waktu di panggung mana? Plaza Aceh, Rasa mana? rasa yang, aduh ini nggak lucu, terus gimana? Atau terlalu berlebihan gitu berpikirnya penonton, atau emang nggak peduli penonton aja? Waktu ini yang di Plaza tuh, maksudnya lebih ke materinya kalau udah disusun tuh. Oh udah ditulis Ah, emang waktu tampil tuh emang kayak gimana bilang ngebom aja tuh. Ngebom. Nggak ada perasaan. Nggak ada. Nggak ada. Emang flat aja udah, Iya, nggak iya, dianggap iya, aja ya. iya. Cuma emang naturalnya udah lucu. Tapi sadar nggak dengan kekurangannya sebenarnya kelebihannya dalam artian bahasa Indonesianya ini sadar nggak sama diri sendiri akan hal itu? Wah saya emang kekurangan di bahasa Indonesia nih Ya. dan dijadikan senjata pada akhirnya hal tersebut. Kalau maksudnya bahasa Indonesia kurang lancar tuh sadar sebenarnya. Tapi kalau yang maksudnya yang saya pikirkan maksudnya diri saya sendiri ini saya masih nggak yakin maksudnya itu saya jadi senjata. Tapi waktu Oh tadinya begitu sampai itu kemakan. waktu tampilnya aja maksudnya nggak tahu maksudnya kalau Nggak logat tahu. yang saya tampilkan ini lucu gitu. Berarti emang bonus ya malam itu ya. Iya. Ibaratnya emang kenanya di situ, padahal tadinya nggak berpikir bahwa itu jadi senjata. Menarik sekali. Malam pertama nggak bikin materi, Bikin. malam kedua tambah bikin. Nulis juga, tak nulis. Malam ketiga enggak ya jatuhnya. Iya dong. 2 malam lah. Kan grup B langsung semifinal ya. Iya 2 malam. Baru 2 kali ya di Baru Plaza 2 kali. Aceh ya. Iya. Ini persiapan untuk ke final gimana? Cie. Persiapan Kita ke kayak final. lagi wawancara Iya. suci nih. Iya. Kalau nulis emang belum, tapi masih gimana ya bilang? Masih di kepala. Kompetitor terkuat siapa kira-kira? Kompetitor terkuat dari 2 orang Dari Dua. 3 finalis nih. Finalis tuh kalau menurut saya finalisnya kan 3 orang tuh. 3 orang. Saya Haikal, Matekal. Matekal. Kalau saya menurut saya sendiri ini kalau saya jadi bukan jadi finalis, Ya. saya lebih menjagokan Haikal Oke. dibandingnya Matekal. Ini penilaian secara personal ya Iya, ibaratnya. iya. Apa emang yang dilihat dari Haikal? Dari yang saya lihat dari Haikal kan waktu saya pertama maksudnya
gabung-gabung sama orang tua 2017, saya emang udah lihat-lihat dia. Oh, emang udah kenal dari 2017 sama Haikal. Udah lihat sama dia. Oh, Haikal anak lama juga ya? Ya, anak lama juga. Jadi yang saya lihat dari dia kayaknya bukan maksudnya saya nggak siap, tapi dia lebih siap. dari tekniknya itu lebih matang. Lebih matang itu. Nah, kalau saya ini gimana dibilang? Bukan meragukan diri sendiri, Betul. tapi kalau saya di luar bukan sebagai finalis, saya menjagokan dia. Keren. Tapi bukan berarti Bang Mat Haikal nggak bagus ya. Masing-masing punya bagusnya sendiri. Cuma ini penilaian personal dari sesama finalis. Berarti menilai diri sendiri nggak yakin dong untuk final? Yakin, tetap yakin. Tetap yakin. Nah, tapi kalau secara Harus malah. ya nulisnya nih belum nulis, tapi ide yang ingin disampaikan tuh belum kegambar. udah kegambar di kepala, Udah. belum dituangkan. Belum di set ya. Ya, Belum jadi set. udah gambar. Apalagi selain misalnya menang nih kita bilang ya kan, entah juara 3, 2, 1. Kedepannya apalagi yang ingin dilakukan terhadap stand up? Jadi Lebih saya- ke pribadi ya maksudnya. lebih ke pribadi, Mau di ya. luar komunitas, mau di dalam komunitas. Ada goal-goalnya yang lebih besar gak? Pencapaian. Ini sebenarnya dari penampilan saya, maksudnya dari 2017 sampai sekarang, saya merasa diri sendiri ini belum bisa mengontrol apa yang saya bicara tuh. Walaupun itu menjadi maksudnya poin lucu bagi orang tua, Nah, bagi penonton maksudnya. Jadi dari saya belum merasa bisa mengontrol Full 100% ya? bisa mengontrol walaupun itu lucu. Nah, Betul, waktu saya nulisnya maksudnya di sebelum tampil saya nulis. Iya. Waktu nulisnya yang berangan maksudnya yang tampil di pikiran saya, oh ini kayak gini. Nah, waktu di kata-kata ini ada penekanan itu. Iya. Nah, waktu tapi di panggung itu berubah itu, tapi menjadi bonus lucu itu. Betul. Nah, jadi yang saya ingin maksudnya ke depannya bukan mengubah itu, tapi bisa lebih mengontrol apa yang saya katakan itu. Menguasai diri sendiri menguasai diri sendiri. Dan nggak mengubah maksudnya karakter saya. Iya, mungkin ini yang dimaksud sama si Bang Bocil kemarin di saat dia bilang ngebadanin materi. Karena pada saat kita nulis kita tahu nih intonasinya di sini bagaimana, act out-nya bagaimana, tapi pada saat di atas panggung kita kayak lupa semua hal itu. Karena terlalu fokus mungkin dengan waktu, nervous sama penonton. Akhirnya yang kita tulis jadi berubah ya. Itu emang mungkin butuh jam terbang kali ya. Sampai kita benar-benar murni ngebadanin 100% seperti yang kita tulis. Trik-trik nulisnya dapat ide dari mana, Bang? Kalau trik-trik nulisnya, kalau misalnya komika, misalnya bisa dibilang apa panutan. Oh enggak, Abang sendiri di saat bikin materi, apa itu keresahan secara pribadi atau emang ngacak aja ngambil dari orang atau keresahan orang atau kejadian? Kalau keresahan yang saya ambil emang keresahan diri sendiri. Nah, seperti misalnya yang kan ada dibilang-bilang dewan juri itu, ambil yang terdekat tuh. Saya ambil emang keresahan diri sendiri semua. Nah, habis itu maksudnya waktu tulisnya adalah penambahan sedikit tuh. Iya. Tapi kalau di tongkrongan emang suka ngejokes. Sebenarnya kalau dibilang ngejok tuh, tapi di tongkrongan lebih gimana? Saya ini emang anak tongkrongan sekali. Berarti serius. tongkrongan kali ini. Tongkrongan sekali, serius. Udah pasti betul. Tongkrongan sekali. Anak nongkrong nih aja. Anak nongkrong habis. Tiap malam nongkrong, pagi nongkrong juga, serius. Nongkrong habis. Jadi masalah lucu-lucu ini emang muncul sendiri itu. Emang ketemu tiap malam ya? Bukan ngelucu. Keren. Selain itu, kegiatan sehari-hari apa, Bang? Kegiatan sehari-hari ya seperti pengacara aja? Ya seperti yang saya bilang tadi. Kalau ditanya-tanya sama orang, kebanyakan saya bilang pengangguran. Ya, serius. lebih aman begitu ya. Tapi ada lah pekerjaannya. Pasti. Tapi kebanyakan kalau aktivitas saya kegiatan tuh lebih banyak nongkrongnya. Dulu waktu kuliah di mana? Kampus mana? Kuliah di Unsia, bukan? Di Unsia. Di USK. Ya. Dari semenjak itu udah merasa lucu. Atau setidaknya banyak yang ngomong lawak kah? Lawak gitu maksudnya. Justru orang tuh kalau misalnya di tongkrongan kayak ini ya,
nggak pernah bilang saya maksudnya lucu ini. Pas tampil di depan ini ya, orang tuh nggak nyangka kok bisa gini gitu. Berarti surprise. Ya, di tongkrongan ini bukan lucu dalam kategori paling lucu, tapi kan kita misalnya nongkrong kayak ini, gitu. Saya misalnya dari 3 kawan tuh, saya ngelucu, abang lucu, ini lucu. Ya, kalau di tongkrongan kan kita nggak niat melucu ya, tapi terjadi aja begitu, kejadian. Menarik. 2017, vakum 2022. Tapi kalau menilai dari 2017 ada peningkatan nggak? Pada saat naik panggung kemarin dari penampilan 2017 yang lalu. Peningkatan Nilai ke diri sendiri ya. Oh, saya dalam penulisan lebih bagus. Oh, saya dalam ngebawain di atas panggung misalnya lebih tenang. Ada nggak begitunya? Atau malah menurun, dulu lebih bagus? Mungkin kalau dari panggung jujur saya kurang bisa menilai karena yang menilai orangnya. Tapi dari segi penulisan, kalau saya misalnya bandingkan dengan materi-materi dulu, kayaknya ini adalah peningkatan, bukan memuji diri sendiri ya. Enggak, kita menilai diri sendiri, bebas aja. Kalau saya tampil yang misalnya yang dulu itu memang belum lihat cara buat materi, tapi kalau yang tampil yang sekarang nih adalah lihat-lihat video gimana cara membuat materi. Berarti dari situ ada peningkatan untuk belajar lebih baik ya. Nah, mulai dari penulisan sampai lihat referensi dari yang lain. Ketimbang kalau dulu ya udah hajar aja. Iya, gitu ya. Iya, Motivasi ikut stand up dari siapa, Bang? Motivasi ikut stand up. Sebenarnya kalau kenal stand up tuh pertama kali kenal tuh emang penampilan Raditya Dika. Itu lihatnya di entah YouTube entah TV gitu. Nah, itu tahu itu belum, masih entah SMA tuh, masih suka nonton emang belum tuh. Tapi kalau sekarang kalau panutannya lebih mengarah ke Ridwan Remi. Waktu lihat Remi. Dia Dika nih, ini kayaknya pengen jadi ini, ada itu rasa kayak Atau gue bisa nih kayak gini. Ada, pasti ada tuh. Pasti ada ya. Makanya masuk dalam nih stand up. Karena ini salah satu quote dia juga nih. Apa tuh katanya? Mungkin orang-orang lain ada juga quote ini. Misalnya quote dia gini. Kalau quote Ma'ruf bukan? Bukan. Quote itu apa? Kata-kata mutiara. Iya. Pernah ada quote. Apa Jarwo quote? Dia pernah ada kata-katanya ini. Kalau kita suka menulis, kalau kita suka baca buku, mulailah menulis. Kalau kita suka misalnya nonton, mulailah buat video. Misalnya jangan hanya jadi penikmat aja. Dari kata-kata itu itu tertentang saya sebenarnya tuh. Di bagian menulis. Apa suka bikin video juga? Di bagian semua bagian. Karena kata-kata motivasi yang seperti dia nih bukan adalah sejenisnya tuh. Betul. Jadi waktu saya lihat nih kenanya cuman di Raditya Dika nih, kenanya nih tertentang gitu untuk melakukan sesuatu. Berarti pada saat itu langsung memutuskan jadi konten kreator ya? Atau bisa lah nih kalau bikin video doang atau stand up? Dulu pernah juga buat video lucu, walaupun sekarang udah dihapus. Kayak ulogram gitu lucu juga ya. Pernah tuh buat di video dubbing di gitu. Tapi udah dihapus, malu sama sendiri. Kalau nggak dihapus tuh gimana? Iya. Tapi kalau sekarang udah nggak malu nih sama video, sama kamera. Ini sebenarnya grogi juga. Iya. Tapi rencana kedepannya sering-sering. Ada lah itu. Ini penampilan misalnya podcast saya pertama nih. Ini masih lihat kamera masih takut. Selalu ada yang pertama sih. Bikin storyboard bisa. Storyboard itu ya kayak penulisan tadi. Misalnya ada sebuah adegan nih, orang naik motor mau ke pom bensin atau gimana. Itu kan sebelum dieksekusi jadi video kan biasanya ditulis dulu. Langkah-langkahnya. Sehingga pada saat take nanti kita udah nggak bingung. Biasanya bikin video itu yang bingung kalau kita nggak punya storyboard itu. Akhirnya ngacak. Tapi kalau ada itu, rundownnya pas tuh. Take ini, ambil itu sampai jadi nanti dieditnya lebih enak. Tapi kalau saya buat video emang ada story itu. Oke. Berarti udah paham ya, ibaratnya ada alur cerita di situ ya. Lebih tentang apa tuh dulu? Ini kita udah terlalu tegang nih, ngelawak aja, lucu aja nih.
kita harus mulai ngejokes nih. Ini jujur bang, Harus relax nih. Ini sebenarnya lebih relax waktu saya tampil di panggung sama kamera nih. Jujur bang. Tak kenapa takut kali sama benda ini. Serius. Kenapa ya? Nggak tahu lah pokoknya. Tapi emang selalu yang pertama begitu sih. Ya. Padahal dia benda mati loh. Ya. Sementara panggung kita ngeliat orang langsung. Iya, tapi lebih takut nih. Nggak tahu nih. Apalagi nonton diri sendiri. Lebih takut lagi. Iya. Coba aja. Bukan dibikinin sama orang ya, bikin sendiri. Terus Iya. nonton sendiri. Wah, itu lebih takut rasanya tuh. Sultan kali mau nanya tuh dia tuh. Apa? Dia ngefans banget katanya. Bang Munawar mah the best ya. Katanya. Enggak kalau dia sih lebih ke banci tampil kayaknya. Dia emang pengen dia sama kamera suka. Bener gak? Suka. Ya. Boleh lah. Boleh. Dia termasuk yang pengen explore banyak nih tentang dirinya. Nah, ini kan Tapi kalau ada ide kreatif seru ya, kita bikin apa gitu, film pendek gitu yang lucu, komedi. Boleh. Itu lebih lucu tuh, Boleh. lebih lucu. Film pendek. Maksudnya durasi 5 menit tapi jadi sebuah sketsa lah, bahasanya sketsa. Bikin sketsa, udah. Walaupun ada adegan, ada dialog, tapi kalau kita nulisnya bener, rapi gitu, pasti hasilnya bagus sih. Pasti hasilnya bagus. Ya. Hasilnya bagus. Emang nanti kita bikin ide cerita lah ya. Maksudnya harus ada ide cerita dulu, jadi enak ngalirnya. Kalau random biasanya ntar nggak jadi. Nggak jadinya karena kita panik, kita grogi, terus pada saat itu kan ada acting juga sebenarnya. Pada saat bikin video, pengen sih ada ya short movie pendek tapi yang komedi nih. Kalau kita bisa konsisten, ya mungkin dapat view dari situ setidaknya. Lalu penambahan materi komedi jadi nambah, bener gak? Walaupun beda ya. Kita stand up ini kan monolog ya, ngobrol sendiri gitu. Suka aneh gak sih merasa ngobrol sendiri? Ngobrol sendiri mana? Ya monolog itu stand up kan kita ngomong sendiri sebenarnya. Itu Nggak ada yang respon, nggak ada yang tanya, nggak ada yang jawab. Iya. Paling respon yang paling positif ketawa. Tapi suka bercerita juga kalau di tongkrongan. Cerita-cerita lucu ya. Ya di tongkrongan itu pokoknya walaupun bahasa Aceh itu Cakar-cakar aja. wah pokoknya nggak tahu apa yang bilang Ya. tuh pokoknya. Bener. Tapi dulu kuliah di jurusannya apa bang? Dia ini kayaknya kalau gue lihat pertanian. Iya. Hah? Kok orangnya? Iya. Nggak tahu. Mirip benih aja, mirip benih. apa pertanyaan nih? Enggak. Menurut kalian apa peranian? Coba. Mirip benih. Kayak guru-guru kayak apa? Teknik. Apa gitu? Oh, teknik. Kalau teknik? Hah? Oh, kalau teknik nih mesti bisa apa sih? Kalau teknik tuh ada Nggak, varian tekniknya apa sih? Bukan. Kayak ada gitu. Iya. bukan. Bukan? Aslinya apa? Aslinya kayak Sultan bilang karena Sultan adalah gua. Oh, teknik. Oh, teknik? Cuma di tiba-tiba. Ya. Teknik? Teknik pernapasan? Nggak percaya. Enggak. Teknik apa? Industri. Pokoknya teknik lah. Ya, pokoknya teknik. Teknik bro. Hah? Ah, teknik. Anak teknik. Apa kok teknik juga? Ya dia mesin soalnya. Dia teknik mesin. Teknik kendaraan ringan. Ya. Ya, dia teknik mesin. Pokoknya teknik. Teknik Ya, apa? ya. Teknik di kasur kan juga ada ya. Tapi tegang kali Bang Munawar. Ya, Santai dulu, relax dulu. takut kali sama benda serius. Pak. Relax dulu, tarik nafas dulu. Ini kayaknya nggak- Seharusnya kita komedi nih, Iya. nggak boleh tegang-tegang Iya, begini nih. iya. Karena ini ekspektasi sangat tinggi terhadap Munawar, ya kan? Yang ditunggu-tunggu. Ibaratnya guest star nih, apa bintang tamu yang emang Munawar nih pasti Padat lagi lucu jalan nih kayak pasti deh. mundurin nih. Karena podcast itu yang seharusnya paling lucu ya Munawar, nggak ada lagi yang lain gitu. Itu terlalu meluk. Tapi kenapa tegang? Itu nggak tahu lah benda itu, Bang. Tapi kayaknya ngomong tadi bicara di luar nih kayaknya nggak gitu. Tapi nanti kalau kita udah sering-sering bikin, udah relax. Nggak usah dianggap aja dia nggak penting juga tuh. Yang penting kan orang nonton kita ya kan, dia nggak usah dianggap. Itu kayaknya berasa lihat-lihat kita terus. Iya. Dia kayak kita mau ngelamar kerja ya. Ini keringat saya, serius, Bang. Ini ya HRD-nya ini ngeliatin, dia nggak ngomong emang, Iya. dia ngeliat.
Abang berarti emang karakteristik abang Tapi ATT gitu. apa tuh? Apa tete? Toto. Ah, Ya, Toto. kan di tongkrongan emang berkawannya sama orang-orang Asik Aceh. sebenarnya. Kalau kapan-kapan kalau yang lucu-lucu ajak ke sini Bang, kita podcast. Tapi jangan takut kamera lagi gitu. Kayaknya kebanyakan takut. Oh, sini Mir. Dari lucu. Sesekali kita bikin full bahasa Aceh. Terus Aceh. Jadi yang nonton benar-benar harus bisa bahasa Aceh baru dia paham. Karena mungkin kita bikin lesehan gitu kan, nggak usah bangku-bangku, lesehan, ngopi, ngerokok segala macam, jadi relax aja gitu. Lebih santai ya. Lebih santai. Karena ini kayak nggak jadi diri sendiri. Ini sebenarnya diri sendiri ini emang kayak ini. Abang dari mana ide untuk mau les bahasa Indonesia itu dari mana ide abang? Jadi mana? Abang kan pengen les bahasa Indonesia, habis itu nggak jadi. Itu dari mana? Nggak, itu premis doang ya. Enggak, maksudnya kan sadar diri sendiri emang bahasa Indonesia-nya emang kurang karena jarang Sebenarnya bicara. bukan kurang. Bukan kurang, emang karakteristik. Ini murni aksen. Jadi aksen bahasa Indonesia itu orang Jawa ya. Mereka lebih ngomongnya medok walaupun bahasa Indonesia. Coba ngomong Jawa. Contohnya misalnya gini. Mau gimana ya enaknya? Apa ya kalimatnya? Mau kemana? Mau kemana, Dok? Sudah pergi pasar toh? Nah, gitu-gitu. Itu kan sebenarnya aksen. Terus Papua. Kemana kakak? Ada juga Papua. Kalau Papua tuh turun ke bawah dia. Bapak, selamat pagi. Nah, turun ke bawah tuh. Kalau Ambon naik ke atas. Mama, itu sudah enggak. Jadi sebenarnya aksen di Indonesia ya nggak ada masalah. Selama kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau aksennya beda-beda. Sama kayak orang Inggris. Orang Australia ngomong Inggris beda logatnya. Orang Jepang ngomong Inggris beda logatnya. Itu nggak bisa dibohongin. Dan nggak ada masalah selama si lawan bicara kita masih ngerti katanya apa, maksudnya apa. Tapi kalau aksen jadi diri sendiri aja. Betul nih Pak. Betul. Karena yang paling menurut saya udah ketemu banyak orang Papua lah yang di saat ngomong bahasa Indonesia dia yang paling baik dan benar. Bener-bener bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bukan banget, bukan sih, bukan dong. Tapi ya benar aja gitu. Secara bahasa Indonesia strukturnya benar. Nah, kalau Aceh lebih ke lidahnya, aksennya, pernapasan yang kayak tadi. Karena kita bahasa Aceh ngomongnya pakai hidung. Kebiasaan. Jadi semua orang sebenarnya punya aksennya masing-masing. Sunda juga begitu. Sunda kalau ngomong bahasa Indonesia ya kita tahu dia dari Sunda ini. Oh dia dari Aceh, oh dia dari Jawa. Yang penting katanya masih bahasa Indonesia yang benar. Daripada ada juga yang bener-bener nggak bisa bahasa Indonesia, dia masih campur pakai bahasa Aceh. Nah itu lebih rumit lagi. Tapi kok dapat pecah Bang. Ya, bukan di stand up ya, di kehidupan nyata gitu. Kalau di stand up kita sebenarnya kalau menurut saya ya emang tempatnya tolol-tololan. Kalau semakin pede kita jadi tolol, ya udah nggak ada masalah. Emang itu panggungnya, nggak mesti bener di situ. Mau kepleset, mau apa. Kalau kita bisa bawa ini di atas panggung, ya udah jadi komedi. Emang tempatnya komedi. Kenapa kita harus benar kan gitu? Abang waktu open view diksinya bagus nih Bang. Di mana Bang dapat? Diksinya nah. Nih, Bang. Oh. Itu yang mana nih? Yang waktu di Milky Way? Ya. Oh. Gua sebut nama kafe. Itu apa ya? Sebenarnya keresahan. Itu keresahan. Terus itu memang terjadi di seluruh dunia hal tersebut. Terus pengen sopan aja. Mantap diksinya. Pengen sopan. Emang bahasa pengen dibikin bahasanya sopan gitu. Padahal sebenarnya kalau di tongkrongan kayak Bang Munawar bilang tadi, ya bisa setolol-tololnya tolol. Kalau pakai logat Betawi yang sebenarnya itu bisa jauh lebih ya tolol lah gitu. Nggak kelihatan sopan, lurus. Ini kan orang jadi lebih kayak bukan menghargai apa ya? Segan. Kalau kita ngomong begitu, orang jadi makin segan. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Itu hanya dibuat seperti itu. Tergantung kalau misalnya kalau mungkin satu dua kan itu kan baru dua yang melakukan nemuin di bahasa kan. Dua open mic. Ya, dua open mic. Nanti kalau misalnya bisa ya, ini kan tiga kalau juga bisa kayak ini. Iya, Ini iya. bisa bahasa kalau bahasa Indonesia yang kayak ini bisa juga. Tapi kalau bahasa Aceh, aku sendiri sama dia, lebih Acehnya Oh, lebih tua. Iya, lebih tua. Jadi dulu waktu SD kelas 1 pernah di Aceh.
Nah, kita ingat masih di momen itu bahasa Acehnya. Sementara setelah sekian puluh tahun, ternyata mereka udah hilang. Bahasa Aceh yang begitu-gitu hilang. Jadi di saat kita ngomong bahasa Aceh, dia menganggap ini udah masa lalu banget nih. Ini bahasa orang-orang tua nih sebenarnya gitu. Padahal di kita ya memori itu yang ingat. Sementara makin kesini bahasa Aceh yang sebenarnya udah kegerus. Lama-lama kemurniannya hilang, udah nggak murni bahasa Aceh. Jadi walaupun abang di luar, boleh diadu bahasa Aceh. Sepaseh apa kalian, saya berani ngadu gitu. Bahkan diksinya bisa keluar yang memang jadul-jadul gitu. Bahasa Aceh orang tua zaman dulu. Karena emang kita diajarin sama neneknya kita begitu bahasa Aceh ya. Udah nggak apa segala macam ini itu nggak tahu lagi, walaupun dia juga impersonate begitu, tapi banyak yang hilang. Dan kalau soal bahasa sebenarnya nggak tahu kenapa ya, kayak bunglon. Jadi kalau di Jakarta ketemu model mana bisa tuh ngikutin gaya dia, ketemu yang Sunda bisa tuh jadi Sunda, ke Jawa bisa tuh jadi nggak tahu, itu mungkin kelebihan tersendiri sama tidak konsisten sama diri sendiri juga bisa. Jadi tergantung lawan bicara. Di saat dia nggak lama, paling 5 menit 10 menit juga udah bisa ngikutin kayak gaya bicara dia gitu. Orangnya mudah bergaul, Bang. Alhamdulillah sih easy going ya. Maksudnya pertama, kerjaan kita ketemu orang banyak setiap hari dan orang yang berbeda-beda dan strata sosial yang beda-beda. Kaya bisa sampai punya Ferrari, miskin bisa tukang parkir, dan itu semua biasa aja. Nggak ada gimana-gimana. Nggak ada gimana, wah ya kalau yang begini begitu, enggak. Dan rata-rata ya seharusnya bergaul begitu. Kalau karena sempat keliling Indonesia juga kan, pernah ke Papua, pernah ke ini, itu di saat kita berbaurnya memang jadi diri sendiri, ya diterimanya juga mudah-mudah aja. Kalau abang dengan mendok Acehnya mudah bergaul nggak? Mendok Aceh mana? Ya Aceh dok. Bergaul. Mudah nggak, Bang? Apa pakai bahasa Aceh, Bang? Pakai bahasa Indonesia, nggak bergaul mudah nggak? Saya dulu cerita lagi ya. Kayak apa, Bang? Waktu saya kan kuliah kan udah pasti kita bergaul sama bahasa Indonesia. Ya. Saya pakai bahasa Aceh. Nah, paling kalau bicara bahasa Indonesia emang aneh juga tuh. Misalnya kayak orang Medan tuh. Aneh. Orang tuh kan bicara koko tuh. Ya, aneh. Aku bicara bukan saya, adik. Aku, Ya. kamu. Aneh. Ini belum pernah lihat aku. Saya bicara aku itu belum pernah. Hmm. Aku, kamu gitu. Tapi Karena kebanyakan lebih sopan itu kalau di sana ya. Ya. Tapi kebanyakan bicara bahasa Aceh banyak. Karena kawan lu waktu kampus Hai, emang sepantasi Neo Aceh berapa bahasa Aceh? Sepantasi lagi ya. seharusnya. Tapi karena kita di Banda Aceh, Ya. yaitu kota Madia yang orang semua merantau ke sini, dalam artian orang dari penjuru Aceh yang pedalaman pasti kan kalau merantau tuh ke Banda Aceh. Kalau belum sanggup ke Medan atau ke Jakarta kan gitu. Ibaratnya ini kota tempat berkumpul berbagai macam ragam Aceh. Yang saya sendiri baru tahu dari dia, bahasa Aceh sendiri aja beda-beda. Saya pikir dulu semua bahasa Aceh itu sama, seperti bahasa Aceh yang saya tahu. Kayak Aceh Pidi, udah kirain begitu semua. Ternyata beda. Bahasa Aceh Utara beda, Aceh Selatan beda, Aceh Timur beda. Jadi Beda. ada kewajaran sih kalau kita di Banda Aceh itu pada akhirnya menggunakan bahasa Indonesia. Hanya saja logatnya ini, kemurnian Acehnya ini dihajar sama yang logat Medan, dihajar sama yang logat Jawa, Ya. akhirnya jadi Campur. abu-abu, campur. Tapi yang murni aksen Aceh ya kayak Bang Munawar, murni aksen Aceh. Aku pernah, Bang, ke itu kampung ayah. Dia dulu tuh kayaknya belum sekolah dia dulu. Ya. Ngomong bahasa Indonesia sama saudara itu kan. Kayak sama dia. Ini dia ngomongnya dalam bahasa Aceh. Abang ngomong apa? Kami nggak ngerti ya. Bahasa Indonesia lu nggak ngerti. Ya. Belum sekolah dah. Pakai bahasa Aceh lah. Oh nggak ada, itu bahasa Indonesia. Itu orang pedalaman dulu. Betul. Tapi kok di Aceh nih, bahkan anak kecil sekarang udah banyak bahasa Aceh. Bahkan ada yang nggak bisa bahasa Aceh. Ada. Ya banyak lah cerita lucu begitu, baru kuliah di Banda Aceh 2 hari udah nggak bisa bahasa Aceh. Lepisa siju deh gitu ya kan. Padahal
Itu kok masalah kampung ke kota tuh Bang Madeka tuh. Ya, Bisa tuh. iya, misalnya dari Sigli ke Banda Aceh gitu, banyak kuliah kan. Udah 1 semester pulang ke Sigli, lanjut lelong bahasa Aceh, kasih ju, gitu-gitu. Itu paling geli tuh. Maksudnya di saat kita di Jakarta ngerasain hal begitu, jadi kayak kita aja ibaratnya yang udah keluar negeri, bahasa Aceh masih kental. Iya, iya, iya. Walaupun nggak bisa disalahin, dia mungkin sama orang tuanya juga dibiarin ya hal begitu. Karena ada juga orang-orang yang bahasa Aceh cuci alah ada bahasa Indonesia dengan aduh, belum pede. Kalau saya sendiri belum pede menggunakan bahasa Aceh di atas panggung, padahal diksi-diksi itu ngegelitik semua, lucu semua sebenarnya kalau dibawain dengan benar. Banyak kayak nih, bisa contoh aja nih kayak Honda King. Kan King tuh, kalau bahasa Aceh kan bau kan? Oke, King. Ya. Aku tadi ngejok sama kawan aku ada Honda King. Bau lah. Sumpah bau wangi tuh. King. Ngerti kan? Dia orang Medan, ngerti kan? Oh iya, tahu. Iya. Banyak yang masuk banyak. Cuma di Panculena nggak tahu di mana. Makanya nanti pengen ada segmen satu kita full bicara bahasa Aceh di konten Aceh, itu. iya. Jadi emang kita mau targetin ya udah orang Aceh aja yang nonton. Ini kalau saya sebenarnya emang nggak pede bicara bahasa Nggak Indonesia. apa-apa, yang pertama Ditambah- takut juga sama dia. Takut sama Banda ini serius nih. Lah kenapa nggak bicara nih yang Di tengah-tengah loh, langsung diplototin. Langsung diplototin sama dia. Ya, lucu. Tapi makasih ya Bang Munawar udah jauh-jauh main ke sini cuma buat nge-YouTube doang. Sayang belum ada duitnya, jadi belum bisa dibayar bintang tamunya. Yang pasti mudah-mudahan si stand up-nya berjalan lancar nanti di final. Amin. Menang ya kan, bisa traktir kita ngopi ya kan. Mana jangan Terus Pasti menang. 1, 2, 3 lah. kedepannya Satu di tangan. iya, kalau satu sih udah di tangan, Ya. jelek-jeleknya 3. Cuma belum seru karena dia masih takut sama benda ini. Kalau dia nggak takut sama benda Mungkin ini, pertama. kayak lebih lepas. Nanti Tapi finalnya rame ya. Ya. Semua anak komunitas wajib pergi. Harusnya, tapi kan kita belum tahu. Kan yang Al- bagi sertifikat tuh katanya. Ya ada juga yang mungkin yang nggak peduli kan, ada juga. Ada Kita juga. nggak bisa. Mudah-mudahan sih semua sadar akan hal itu ya, bukan hanya sekedar coba-coba ada lomba ikut-ikut coba-coba. Tapi dia sebenarnya nggak punya hasrat juga full 100% gitu. PLP tinggi nih Bang Munawar. Mantap. Karena kalau yang kita lihat ya yang datang-datang beberapa kali ini aja yang kita anggap wah dia emang serius gitu. Iya. Ke open mic minimal yang kemarin itu kan juga sebuah barometer ya. Di saat bukan lomba open mic dia hadir gak? Minimal kalau nggak hadir ya dia ngabarin atau gimana kan bisa. Karena kalau di grup itu kan lumayan rame sebenarnya, ada 20 orang kan. Ada berapa tuh di grup? 22. Iya, 22. Yang datang kita 6 orang 7 lah. Iya. Bisa dibilang kemarin kita semua isinya. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak ke benda ini? ini bagusnya untuk ke depan kita sembunyiin aja benda ini. Ini jauh-jauh aja, nggak kelihatan ya. Di pojok-pojok situ hidden cam gitu Hidden ya. cam, Mas. Apa yang ingin disampaikan? Closing statement. Closing statement. Kalau Closing statement yang sedih-sedih gitu, yang sedih-sedih ya. atau yang lucu, Yang- yang sedih sih. yang Kalau lawak bisa juga. kalau Bang Bebas. Munawar sedih pasti jadi lucu gitu aja. Gimana? Ya atau ke teman-teman stand up deh. Ya. Ini kalau menurut Atau saya atau gini, ke finalis yang 2 ancam mereka, Cywar. nggak usah. Nggak usah dibalas tadi. Cywar. Saya Munawar. Pokoknya ini closing ya, closing. Kalau dari saya mungkin lebih ke yang termakan di maksudnya selama ikut kompetisi ini yang paling maksudnya melekat di diri saya jadilah diri sendiri. Jadilah diri sendiri. Itu paling melekat tuh. Setuju. Di luar tuh nggak ada. Jadilah diri sendiri. Kayak video kita pertama, apa perlu kami baca lagi Bang? Baca. Baca. Berhasil ataupun gagal, itu mati ya. Saya bangga hidup di atas keputusan saya sendiri. Oh. Itu ulangan. Ini keputusan Bang Munawar udah tepat untuk datang ke sini untuk bertemu dengan dia si benda ini. Ya udah guys, thank you udah nggak tahu nonton sampai full, tapi yang pasti besok lusa kita pengennya ada satu segmen ya bahasa Aceh full.
Dan Bang Munawar bawa teman-temannya yang lucu, sama kita bikin video-video yang lain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.